Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Nah teman-teman, tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk di tema ketiga di minggu pertama. Nah, kemarin teman-teman sudah melaksanakan PHAT 1 dan 2. Sekarang kita masuk di tema 3, teman-teman. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia di tema 3 nanti, kira-kira kita akan membahas apa ya? Silahkan disimak penjelasan Ustazah berikut ini. Jadi, untuk tema 3 di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang kosakata benda hidup dan tak hidup ya. Dan nantinya ini juga akan kita bahas di pertemuan kedua. Jadi, kita akan membahas kosakata benda hidup dan tak hidup. Jenis benda itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada benda hidup dan juga ada benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, tumbuh, dan bernafas. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau benda tak hidup adalah benda yang tidak bisa bergerak, tumbuh, dan juga tidak bisa bernafas. Kira-kira contohnya apa saja ya? Silahkan disimak penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, contoh kosakata benda hidup, teman-teman. Ini kira-kira gambar apa ya, teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar ikan. Jadi, kata ikan merupakan contoh kosakata benda hidup. Penulisannya bagaimana ya? I, K, A, N. Ikan. Nah, kemudian yang kedua. Nah, kalau ini gambar apa ya, teman-teman? Betul sekali. Ini adalah gambar sapi. Jadi, kata sapi merupakan contoh kosakata benda hidup. Penulisan kata sapi, kira-kira hurufnya apa saja ya? S, A, P, I. Sapi. Selanjutnya, contoh kosakata benda hidup yang berikutnya adalah, nah, silakan dilihat. Kalau itu gambar apa ya, teman-teman? Ya, betul. Itu adalah gambar pohon kelapa. Nah, pohon kelapa, kata pohon kelapa penulisannya yaitu P, O, H, O, N, pohon. K, E, L, A, P, A. Kelapa. Nah, jadi kata pohon kelapa merupakan contoh kosakata benda hidup. Berikutnya, ada tanaman apa ya yang ada di pot itu? Betul sekali, itu adalah tanaman kaktus. Bagaimana ya penulisan kata kaktus? K, A, K, T, U, S. Kaktus. Jadi, kata kaktus merupakan contoh kosakata benda hidup. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar mengenal contoh kosakata benda tak hidup. Coba dilihat di gambar. Kira-kira gambar apa ya itu, teman-teman? Iya, itu adalah gambar kipas angin. Bagaimana penulisan kata kipas angin? K, I, P, A, S. Kipas. A, N, G, I, N. Angin. Kipas angin. Jadi, kata kipas angin merupakan contoh kosakata benda tak hidup. Memang kipas angin itu bisa bergerak, tapi dengan bantuan manusia, tidak bisa bergerak dengan sendiri ya, dan juga dengan bantuan listrik. Kalau tidak ada listrik, dia tidak akan bisa bergerak.
Maka dari itu, kata kipas angin atau kipas angin sendiri merupakan benda tak hidup. Selanjutnya, nah kalau itu gambar apa ya teman-teman? Betul sekali, itu adalah gambar buku. Bagaimana penulisan kata buku? B-U-K-U, buku. Jadi, kata buku merupakan contoh kosakata benda tak hidup. Selanjutnya, nah kalau ini gambar apa ya teman-teman yang biasanya kita gunakan saat hujan? Betul, itu adalah gambar payung. Nah, bagaimana penulisan kata payung? Hurufnya adalah P, A, Y, U, N, G. Payung. Jadi kata payung merupakan contoh kosakata benda tak hidup. Selanjutnya, nah kalau ini biasanya kita gunakan untuk sekolah salah satunya. Namanya apa ya? Betul, namanya adalah sepatu. Bagaimana penulisan kata sepatu? S, E, P, A, T, U. Sepatu. Jadi, kata sepatu merupakan contoh kosakata benda tak hidup. Sekarang, kita berlatih ya teman-teman, mengelompokkan mana yang termasuk benda hidup, mana yang termasuk benda tak hidup, dan juga menyebutkan nama benda sesuai dengan gambar yang Ustazah tampilkan di layar. Oke, di situ sudah ada contoh yang pertama, yaitu ada gambar bunga ya teman-teman. Nama bendanya berarti tumbuhan, ya, atau boleh nanti disebut bunga misalnya, atau tanaman boleh. Nah, tumbuhan seperti pada gambar tersebut merupakan benda hidup karena dia bisa tumbuh, bergerak, dan bernafas. Ya, memang kalau tumbuhan bernafasnya tidak kelihatan, tidak seperti manusia dan hewan. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Gambar apa yaitu teman-teman? Biasanya itu digunakan di pinggir-pinggir jalan untuk menerangi jalan. Kira-kira apa ya? Ya, nama benda tersebut adalah lampu jalan. Nah, lampu jalan termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Betul, jadi lampu jalan merupakan benda tak hidup karena tidak bisa bergerak dan tidak bisa tumbuh. Berikutnya, gambar yang ketiga. Kira-kira gambar apa ya teman-teman? Warnanya coklat, biasanya kita ada di bawah, biasanya kita injak. Ya? Nah, betul sekali, nama benda tersebut adalah tanah. Tetapi kalau misalnya ada yang menyebutkannya batu, boleh ya. Karena memang di situ gambarnya kurang spesifik ya teman-teman. Jadi boleh menyebutkan tanah atau batu yang berwarna coklat. Nah, tanah atau batu termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Betul sekali. Jadi tanah atau batu merupakan benda tak hidup karena tidak bisa bergerak dan tidak bisa tumbuh. Berikutnya, gambar keempat ada gambar seorang anak kecil. Berarti nama bendanya kita bisa menuliskan anak kecil atau manusia. Nah, anak kecil atau manusia termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Iya, anak kecil atau manusia merupakan benda hidup karena dia bisa bergerak, bisa bernafas, dan juga bisa tumbuh. Selanjutnya, gambar kelima. Gambar apa yaitu teman-teman? Betul, itu adalah gambar pohon. Nah, pohon ini sama dengan yang di atas tadi, termasuk tumbuhan. Kira-kira pohon ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Iya, jadi pohon merupakan benda hidup. Dia bisa bergerak, bisa bernafas, dan juga bisa tumbuh. Selanjutnya, gambar keenam. Gambar apa yaitu teman-teman? Biasanya kita pelihara di rumah dan suaranya miau, miau. Nah, kira-kira gambar apa ya?
Betul, itu adalah gambar kucing. Nah, kalau kucing ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Betul sekali. Jadi kucing merupakan benda hidup karena dia bisa bergerak, bisa bernafas, dan juga bisa tumbuh. Oke, selanjutnya ayo belajar melengkapi huruf menjadi kata yang tepat. Tadi kita sudah mengelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup dan juga menyebutkan nama benda sesuai dengan gambar. Sekarang kita belajar melengkapi huruf menjadi kata yang tepat. Perhatikan. Nah, di situ ada sebuah gambar, kemudian di sebelahnya masih ada kata yang kurang lengkap hurufnya, ya. Jadi masih kita perlu melengkapi huruf-huruf tersebut agar bisa menjadi kata yang tepat. Nah, coba diperhatikan. Di situ gambar apa, teman-teman? Betul, itu adalah gambar gajah. Kira-kira penulisannya bagaimana ya hurufnya? Sebelum A ada huruf G, ga, ja. Nah, setelah A berarti hurufnya adalah J, kemudian A, jadi gajah, G-A-J-A-H. Berikutnya, nah ini adalah buah khas ya yang ada di Indonesia. Kira-kira buah apa ya? Kulitnya biasanya agak tajam ketika kita mengupasnya. Betul sekali, itu adalah buah salak. Nah, penulisan kata salak kira-kira setelah S hurufnya apa ya? A, betul, salak. Setelah L hurufnya adalah A dan K. Jadi penulisan kata salak S-A-L-A-K. Selanjutnya. Nah, ini gambar apa teman-teman yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi? Betul, ini adalah gambar kucing. Bagaimana ya penulisan kata kucing? Ku, setelah K hurufnya adalah U. Ci, setelah C hurufnya adalah I. Kuci, kucing. Agar bisa jadi kucing, setelah N hurufnya adalah G. Karena kucing itu paten eng, paten NG. Next, berikutnya. Nah, ini ada gambar bunga yang harum warna merah. Biasanya dipelihara di rumah atau kita jumpai di pinggir-pinggir jalan ya. Bunganya berwarna merah rata-rata dan baunya harum. Kira-kira bunga apa itu? Betul, bunga mawar. Penulisan kata mawar hurufnya adalah M, A, ma, war. W-A-R, mawar. Jadi, penulisan kata mawar M-A-W-A-R. Jadi, kata kucing dan kata mawar merupakan contoh kosakata benda hidup. Sekarang, kita akan belajar melengkapi huruf menjadi kata yang benar. Ini adalah contoh kosakata benda tak hidup. Nah, itu gambar apa ya teman-teman? Biasanya kita gunakan untuk menampung air, ya. Kira-kira gambar apa ya? Betul, itu adalah gambar ember. Penulisan kata ember setelah E hurufnya M, kemudian B, dan yang terakhir adalah R, ember. Jadi penulisan kata ember hurufnya adalah E, M, B, E, R. Ember. Berikutnya. Wah, kalau ini pasti sudah tahu semua ya. Gambar apakah itu? Betul, itu adalah gambar uang. Nah, penulisan kata uang setelah U hurufnya apa saja ya? Setelah U hurufnya adalah A. Kemudian setelah N hurufnya G. Uang. Jadi kata uang penulisannya adalah U-A-N-G, uang. Maka dari itu, kata ember dan kata uang merupakan contoh kosakata benda tak hidup
karena ember dan uang tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas dan tumbuh. Berikutnya, contoh kosakata benda tak hidup. Nah, kalau ini gambar apa ya teman-teman? Biasanya kita gunakan untuk makan. Betul, itu adalah gambar piring, ya. Bagaimana penulisan kata piring? Setelah P, hurufnya Pi. Setelah P berarti hurufnya I. Pi. Ri. Setelah R, hurufnya adalah I. Kemudian N. Jadi kata piring penulisannya hurufnya P-I-R-I-N-G. Piring. Berikutnya. Nah, ada gambar apakah itu yang kita gunakan untuk alas kaki saat berjalan? Betul, itu adalah gambar sandal. Nah, kira-kira kata sandal penulisannya bagaimana ya? Sebelum A ada huruf S. S-A, sun. Agar menjadi sun, berarti setelah S dan A ada huruf N. Sun. Dal, da. Setelah D, hurufnya adalah A. Jadi penulisan kata sandal, hurufnya adalah S-A-N-D-A-L. Sandal. Nah, kata piring dan kata sandal merupakan contoh kosakata benda tak hidup karena mereka tidak bisa bergerak, bernafas, dan juga tidak bisa tumbuh. Oke teman-teman, akhirnya materi kita sudah habis di pertemuan pertama di tema ketiga ini. Nah, silakan teman-teman dipelajari lagi ya tentang kosakata benda hidup dan juga kosakata benda tak hidup. Nah, setelah ini teman-teman bisa mengerjakan latihan soal pada kuis yang ada di Word Wall dan Quizzes yang sudah Ustadzah share di Google Classroom. Silahkan dikerjakan sendiri dan tanpa bantuan mama atau papa, agar nantinya teman-teman bisa lebih memahami dengan mudah. Kalau begitu, Ustadzah akhiri. Tetap semangat semuanya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBMD kelas 1 Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati. Dadah!